Mencelah nasab keturunan orang lain. Bisa juga mencelah suku, bisa juga mencelah marga. Nggak boleh. Ada kadang, kamu suku apa? Saya suku A. Suku A ya? Marganya apa? Marganya B. Oh, yang marga B itu yang biasa punya sifat kasar ya? Yang suka menyakiti orang ya? Dan seterusnya. Ini nggak boleh. Itu kan kalau suku A itu dia dikenal dengan akhlaknya yang buruk, suka minum-minuman, suka main perempuan misalnya begitu. Ini nggak boleh. Jangan dibawa nama sukunya. Kalau kita melihat ada sesuatu yang salah pada diri seseorang, kita fokus pada orang tersebut. Jangan dibawa kepada keturunannya. Apalagi dibawa pada lingkupan yang besar, pada sukunya. Apalagi dibawa pada lingkupan yang besar, pada negaranya. Nggak boleh. Itu yang terjadi di zaman kita ini. Betapa banyak yang melakukan itu satu orang, tapi karena dia beragama Islam, namun Islamnya yang dituduh. Ada misalnya pemboman di sana. Ya harusnya kita fokus pada orang tersebut. Jangan dilihat dia agamanya apa, dia negaranya apa, sukunya apa. Jangan. Itu tidak adil seperti itu menilai suatu kejadian lalu diseret-seret yang tidak layak untuk dibawa-bawa gitu. Enggak boleh seperti itu. Ini masuk dalam perkara at-ta'nu fil ansab. Jadi menuduh, mencelah nasab keturunan, baik itu suku ataupun marga ataupun asal seorang, nggak boleh. Bisa juga masuk dalam kategori perkara yang kedua ini adalah meragukan nasab seseorang. Ini juga nggak boleh. Meragukan nasab keturunan seseorang ini masuk dalam perkara yang kedua ini, termasuk mencela. Misalnya dia memperkenalkan diri, saya anaknya fulana, ibu fulana. Ah, masa sih? Kayaknya saya nggak pernah tahu kalau ibu fulana itu punya anak. Diragukan garis keturunan dia ketika dia menyebutkan nama kakeknya, nama orang tuanya. Nah, ketika ada orang yang meragukan nasabnya tersebut, ini masuk dalam perkara yang kedua ini. Kecuali dalam perkara-perkara penting. Misalnya ada seseorang meninggal dunia. Selama hidupnya seseorang ini dikenal dia nggak pernah punya anak. Setelah meninggal dunia, ujuk-ujuk ada anak muda datang mengatakan saya putranya. Pantas kita meragukannya. Kenapa? Karena beda kasusnya. Karena kasus yang ini kaitannya dengan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu. Perlu kita ragukan. Mana buktinya? Kamu ini anaknya si fulan. Kamu kenal nggak kakek kamu siapa? Dan seterusnya, digali informasi itu. Ketika dia bisa jawab, muncullah sedikit keyakinan, baru kemudian, oh benar ini adalah anaknya. Nah, keraguan seperti ini tidak ada masalah karena dibutuhkan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, lalu kemudian kita meragukan nasab seseorang itu, ini termasuk perkara jahiliyah yang harus dihindari.